Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi Anda berjumpa bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Komite Nasional Pengendalian Tembakau Komnas PT. Tema pagi hari ini adalah stop adiksi rokok pada anak Indonesia. Baik saudara, meningkatnya prevalensi perokok muda di Indonesia disinyalir disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari harga rokok yang masih sangat murah dan bisa dibeli secara eceran, kemudian masifnya iklan, promosi, dan sponsor, serta lingkungan yang masih sangat lumrah merokok di sekitar anak-anak. Data riset kesehatan dasar Riskesdas menyatakan bahwa terjadi peningkatan prevalensi perokok anak yaitu usia 10 sampai 18 tahun sebesar 1,9% dari tahun 2013 yaitu 7,2% ke tahun 2018 yaitu sebanyak 9,1%. Satu-satunya harapan penekanan prevalensi perokok anak ada pada regulasi peraturan pemerintah PP 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Lalu sebenarnya apa sih yang dapat dilakukan untuk mencegah peningkatan prevalensi perokok muda di Indonesia? Dan seperti apa revisi yang terjadi pada PP 109 tahun 2012? Kita akan perbincangkan bersama dua narasumber kami yang terhubung secara virtual pagi hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama adalah Dr. Benget Saragi, MEPIT, Ketua Tim Kerja Penyakit Paru Kronis dan Gangguan Imunologi Kementerian Kesehatan RI. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Pak Rizal Wijaya. Salam Salam sehat dokter Benget. sehat Pak. Baik, dan berikutnya saya juga akan menyapa Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPAK, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, sorry masih jalan nih, Ya, silakan. salam sehat dokter Piprim. Baik, Ya, selamat pagi, Assalamualaikum. ya masih on the way ya Pak ya. Mohon maaf loh mengganggu waktunya dokter Benget dan juga dokter Piprim. Baik, dan yang pertama mungkin saya ke dokter Piprim Basarah Yanuarso terlebih dahulu nih. Dokter, menurut Anda nih, bagaimana pendapat IDAI mengenai tingginya prevalensi perokok anak di Indonesia saat ini? Karena peningkatannya lumayan signifikan ya Pak ya, dari tahun ke tahun. Seperti apa nih Dokter Piprim penjelasannya? Ya, tentu saja kami dari IDAI sangat prihatin sekali ya melihat kondisi ini makin tahun bukannya menurun anak-anak yang merokok, bahkan jumlahnya makin banyak dan makin muda usianya. Ya, merokok ini kan banyak hal ya. Dia pintu pertama untuk masuknya zat aditif lain ya. Kemudian juga dari sisi ekonomi keluarga ya, ayah yang merokok kemudian bisa mengurangi jumlah uang belanja keluarga ya. Bahkan kemarin tuh saya lihat di salah satu minimarket anaknya disuruh beli rokok ya. Anaknya suruh beli rokok bapaknya. Tapi kita kan nggak tahu nanti seperti apa sebetulnya, apakah benar buat bapaknya atau Buat dia sebetulnya anak sendiri. yang ngerokok. Oke, Nah, tadi pagi nih ada kasus remaja yang eh, apa namanya, kecelakaan lalu lintas, gegar otak, patah-patah, dan dalam kondisi mabuk, mabuk alkohol. Dan yang prihatin adalah tidak bisa ditanggung oleh asuransi jasar harja dan juga tidak ditanggung BPJS karena kecelakaan kan. oke, Nah ini yang nanti jadi seperti apa? Karena oke. Dokter, Dokter oke, Piprim, ya ya, agak tersendat tadi sinyalnya mungkin ya. iya iya. Ya, jadi tidak bisa di-cover oleh BPJS maupun Jasara Harja seperti itu ya. Ini kaitannya dengan apa namanya perokok anak ini seperti apa nih, dokter? Jadi gini, bentar ya.
Ini saya baru nyampe. Mohon maaf loh dokter. Jadi gini, rokok itu kan pintu masuk bagi eh, zat adiktif lain ya, seperti miras, narkoba. Biasanya dimulai dengan kecanduan rokok dulu ya. Nah, kalau dia sudah jadi perokok sejak usia muda, maka nanti akan sangat mudah kecanduan yang lain-lainnya, termasuk miras. Nah, tadi saya ungkapkan, kalau anak-anak itu sudah kecanduan miras, kemudian dia menimbulkan perilaku-perilaku lain yang menyimpang, ya, di antaranya mengemudi ugal-ugalan, dan kemudian misalnya kecelakaan lalu lintas, ini keluarga sangat terbebani karena BPJS nggak mau nanggung, jasa harja nggak mau nanggung, gitu. Ini kan harus diketahui oleh publik nih. Oke. Nah, ini kan istilahnya ya, kasihan betul keluarga itu, ya, kecelakaan butuh pemeriksaan, butuh operasi segala macam, nggak ditanggung oleh asuransi gara-gara anaknya mabok misalnya. Nah, ini diawali dengan merokok dulu biasanya. Sebagai pintu gerbangnya ya. Nah, ya. Jadi kalau anak-anak masih muda dia sudah terpapar rokok, ini mau jadi apa gitu ya? Ini satu sisi. Di sisi lain dari aspek misalnya keuangan keluarga. Bapaknya sibuk merokok misalkan ya. Kemudian anak remajanya juga ikutkan merokok. Uangnya yang harusnya bisa buat beli lauk, nggak ada uang buat rokok. Padahal kita sedang sibuk memerangi stunting, ya kan? Angka stunting kita harus turun, katanya 14% 2024 nih, 2 tahun lagi. Tapi kondisi keluarganya seperti ini, ya, ini yang juga saya kira ironis ya. Dan ini sebetulnya selesai dengan political will pemerintah, ya, kalau kita tidak kalah oleh tekanan dari industri rokok, ya, maupun industri yang lainnya ya, saya kira bisa ini karena kalau gini yang penting political will sebetulnya ya. Kami sih dari organisasi profesi kan ya cuma ngomong-ngomong doang ya, himbauan. Tapi sebetulnya ini political will dari pemerintah, mau apa enggak gitu. Kalau mau nurunin stunting, ayo, ini masalah rokok, masalah vape, dibenerin dulu gitu ya. Jadi jangan kita ingin kesehatannya meningkat, tetapi yang begini-begini ini kita tidak ada political will untuk melakukan regulasi. Jadi saya dukung revisi dari regulasi ini ya, supaya bisa lebih mengendalikan. Oke, baik. Kalau tadi dokter sempat menyinggung ya bahwa usia anak perokok anak ini semakin hari semakin muda ya umurnya, usianya. Ini datanya seperti apa dari IDAI sendiri? Perokok anak ini usianya rentang berapa tahun kalau di sekarang nih? Ya, kalau perokok anak ini yang paling muda itu, bentar ya, saya juga mesti buka dulu. Oke. Tapi yang jelas dari tahun ke tahun semakin muda gitu ya dokter ya? Ya, ini jadi lebih dia makin muda ya. Yang tadinya kan remaja nih, jadi SD ya. Bahkan itu ada yang anak yang masih belum usia sekolah ya, itu juga merokok yang sudah sangat mahir merokoknya gitu. Kayak kecanduan gitu ya dokter ya? Ini mungkin kasuistik ya, kasuistik. Tapi kan ini cerminan juga bahwa ya kita memang harus serius dalam melindungi anak-anak kita. Baik. Ya. Ya, saya ke Dokter Benget nih. Kalau tadi dari IDAI juga mendukung ya adanya revisi PP 109/2012 ya tahun 2012. Nah, sebenarnya seperti apa urgensinya dari revisi peraturan pemerintah 109/2012 ini? Nah, poin-poin apa nih yang mengalami proses revisi yang perlu kita dukung, Dokter Benget? Baik, terima kasih Pak Rizal.
Yang pertama, kenapa kita melakukan revisi PP 109? Urgensinya yang pertama bahwa PP 109 ini sudah tidak mampu mengakomodir perkembangan zaman dan tidak mampu lagi memberikan perlindungan kesehatan masyarakat yang maksimal. Karena kita ketahui bahwa prevalensi perokok eh, sekarang ini dari tahun 2013 itu di 7,2, kemudian 2016 8,8, 2018 9,1%. Nah, 2019 ini 10,7. Nah, kalau ini tidak kita lakukan penanganan, tidak ada upaya untuk menurunkan, ini akan terus meningkat ya. Nah, ada di pihak sebelah dari pihak industri rokok mengatakan bahwa prevalensi perokok ini sudah menurun. Kalau menurut Bappenas, Susenas, kan kalau kita kan menggunakan data Riskesdas. Susenas dan Riskesdasus berbeda sekali. Kalau Riskesdas uh, dia ditanyakan kepada orangnya langsung, ke sampelnya. Sedangkan BPS itu kepada kepala keluarga, berapa orang yang merokok. Jadi berbeda. Sehingga angka dari BPS itu berbeda jauh dengan daripada Susenas. Jadi menurut mereka sudah menurun gitu ya. Nah, ini yang diklaim oleh pihak sebelah pihak industri yang kontra untuk revisi PP 109 ini, yang menyebutkan bahwa prevalensi perokok menurun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, uh, sekarang ini ada juga hasil dari global GATS bahwa rokok di Indonesia ini sudah cukup tinggi, Pak, 70,2 juta orang, ya. Nah, peningkatan perokok prevalensi elektrik itu 3%. Dari tahun 2011 0,3, sekarang sudah 3%. Artinya eh, ini sudah sangat tidak mampu lagi PP 109 ini mengatur. Yang ketiga, dampak dari penjualan rokok eceran ya di daerah juga tidak diatur oleh pemerintah daerah ataupun di dalam peraturan pemerintah ini. Yang keempat, terkait maraknya IPS, iklan promosi sponsorship di sosial media, dan tidak ada juga diatur dan tidak mampu dilakukan take down. Sementara yang diatur itu hanya di media televisi ya, yang diatur ini jam jam 21 Penayangannya. sampai 5 tayangan. Nah, kalau di media sosial sekarang dengan zaman perkembangan teknologi informasi, anak-anak sudah megang gadget, dan mereka dapat informasi eh, tentang rokok ini luar biasa, iklannya, baik itu melalui TikTok, melalui Instagram, Facebook, dan ini sekarang sudah bisa dibuka. Apalagi sekarang kita lihat nih, marak dengan passion-passion yang ada kayak Citayam gitu ya. Hmm. Itu anak-anak itu remaja merokok semua, karena memang itulah informasi. Nah, itu tidak diatur Pak di PP 109. Rokok elektrik tidak diatur, kemudian tentang iklan di media teknologi tidak. Makanya kita usulkan ini revisi PP 109 dari tahun 2018 sampai sekarang belum ada titik temu. Sementara dari Kementerian Kesehatan sudah melakukan rapat koordinasi dengan kementerian lembaga 8 kali. Sudah 8 kali kita rapat, duduk bersama, namun tidak ada titik temu, karena memang dari pihak industri rokok mengatakan bahwa akan ada 24 juta katanya keluarga petani tembakau akan menjadi korban. Namun kita lihat sendiri bahwa sekarang selama musim pandemi, menurut mereka ekonomi menurun, malah hasil survei GATS itu, Global Adult Tobacco Survey, itu ada sekitar 34,6% perokok kita. Artinya 70,2 juta orang yang merokok di Indonesia sebesar rakyat Korea gitu ya. Nah, ini dan jumlah pembelian rokok batangan juga cukup tinggi gitu loh. Maksudnya pendapatan mereka. Nah, ini yang diklaim mereka, kalau ini direvisi, ini akan menghancurkan petani tembakau. Sebenarnya boleh kita perdebatkan, boleh kita diskusikan. Nah, di dalam PP 109 ini kita sudah menyiapkan semua aspek kenapa kita harus merevisi, ada justifikasi ilmiahnya dan praktek baik di beberapa negara yang sekarang sudah kita sampaikan di dalam naskah akademis.
Jadi di 2021 itu eh, apa Menseknek mengembalikan lagi izin prakarsa ini untuk dibahas lagi di tingkat kementerian dengan dilakukan kajian lebih mendalam dan uji publik. Dan ini sudah kami lakukan, kami sudah mengusulkan kembali kepada Kemenko PMK untuk dilakukan pembahasan atau duduk bersama dengan pihak-pihak untuk mengajukan revisi PP 109 ini agar bisa ya di disetujui karena Oke, memang tadi urgensinya luar biasa, Pak. baik. Peningkatan perokok di Indonesia cukup banyak dan tadi juga Dokter Piprit menyebutkan bahwa usia perokok muda sekarang semakin lebih muda lagi gitu loh. Betul. Baik. Ini yang akan kita bahwa rokok itu bukan untuk orang anak-anak. Ini yang kita mau sampaikan bahwa dalam PP 19 ini kita mau melindungi anak-anak sebenarnya dari jangan mereka nanti menjadi kecanduan dan kita akan mendapatkan penyakit tidak menular. Contoh sekarang ini kan cukup tinggi ya penyakit jantung, penyakit paru. Ada 21 penyakit yang diakibatkan rokok Oke. dan ini yang perlu kita kendalikan supaya bonus demografi kita di tahun 2045 ini tercapai dengan sumber daya manusia yang sehat bukan yang cemas. Oke, Begitu, Pak. Dokter Benget, ini kan prosesnya dikatakan tadi dari tahun 2018 ya, proses revisi PP 109/2012 ini ya. Nah, ini lama banget ya hingga saat ini bahkan belum menemui titik temu, deadlock gitu atau seperti apa? Kemudian kenapa sih harus lama gitu? Apa yang salah sebenarnya? Nah, nanti kita lanjutkan ya, Dokter Benget dan juga Dokter Piprim. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda iklan berikut ini.